Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu dan bapak-bapak yang dihormati, tidak terasa hari ini kita sudah masuk hari yang ke-17. Alhamdulillah kita masih sehat. Ya, seperti biasa kita tetap berdoa supaya terus disehatkan, diberi kekuatan dan diberi kemauan. Ya, jadi kita beribadah, kita salat, kita zikir, kita puasa, dan kita juga menambah ilmu atau juga memperbarui ilmu kita. Ya. Sebelum kita masuk ke membahas ayat-ayat selanjutnya, ada yang perlu juga ya untuk saya ingatkan, saling mengingatkan. Saya menengok sering terjadi, mungkin lupa dalam beribadah, sama juga dengan kita berdagang. Kita perlu mencari tempat-tempat yang strategis untuk kita berdagang. Kita berbisnis bisa mendatangkan banyak pelanggan, memudahkan orang, lalu kita dapat rezeki. Ibadah juga begitu. Salah satunya ketika kita mau sholat, cobalah ditengok mana tempat yang strategis. Sholat berjamaah, tempat yang strategis itu kita sama dengan yang lain, berjamaah bersama-sama, tapi tidak sama pahalanya dalam shaf kita. Itu utamakan shaf yang di depan. Selagi memungkinkan kita berdiri masuk shaf di depan, kita masuk shaf di depan. Nah, mungkin kita lupa ini, ya. Mungkin kita lupa, kita lengah. Nah, sering saya tengok numpuk di belakang, padahal di depan masih ada yang kosong. Itu penting, ya. Kita cila itu. Yang kedua, tidak tahu di belakang ibu tidak terlihat oleh saya, kejar shaf depan itu. Makanya kalau orang yang paham, dia terlambat datang ke masjid, orang sudah kamat, orang sudah susun shaf, matanya liar ke depan tengok. Ada tidak yang kosong? Masuk dia cepat. Ini kita sudah lebih duluan ambil shaf belakang, rugi kita. Yang kedua, itu dari segi depan belakangnya shaf. Yang kedua, shaf mana, di tempat mana kita lebih berpahalanya lebih banyak. Itu sebelah kanan. Saya sering menengok sebelah kiri yang penuh. Ya. Apakah itu lupa atau tidak tahu, atau memang lebih praktis karena masuk banyak dari situ, langsung aja sini sekalian. Ya kan? Dari kiri. Padahal melangkah kita ke depan dari sana itu berpahala setiap langkah. Sejak dari rumah itu diikuti dengan pahala. Jadi tetap jeli kita menengok tempat-tempat yang kalau ibarat orang berdagang sedikit modal, untungnya banyak. Ya, kita sama-sama ke masjid tapi pahalanya tidak sama, berbeda. Jadi usahakan mengisi shaf yang depan, kemudian usahakan sebelah kanan dulu. Patokannya mana? Patokan imam. Sebelah kanan imam, terus ke sana. Baru ke sini. Ya, tengok banyak ke sini yang penuh. Jadi ini perlu saya ingatkan, ya, untuk kita saling mengingatkan. Yang ketiga, ya ingat, jangan lupa masuk masjid kita niat i'tikaf, dan ketika sedang saya berceramah ini, Bapak Ibu zikir juga, ya. Zikir juga, perbanyak istighfar, astagfirullah. Dengar terus, ya, bisa terdengar. Nah, jadi itu untuk mengingatkan kita kembali supaya kita ya
bagaimanapun kita ini nggak tahu kita amal ibadah kita udah dicatat berapa oleh Allah, nggak tahu kita tercatat atau tidak. Itu yang makanya yang kemarin kita sebut benar raja wal khauf, harap dan cemas. Jadi selalu boleh dalam soal ibadah ambisi itu boleh tinggi. Dua hal yang boleh ambisi tinggi. Pertama mencari ilmu, yang kedua beribadah. Ya, mencari ilmu itu. Nah, bagi yang misalnya yang Bapak Ibu yang punya kesempatan, kalau zuhur kita di sini kan tidak ada ceramah misalnya, ya. Cari masjid di mana ada ceramahnya. Ya, ada kesempatan cari kemana. Nah, jadi kita beribadah dalam artian ibadah mahdhah, yaitu salat berjamaah, zikir, ilmu tambah. Jadi bertambah kualitas kita. Sama dengan ibu masak juga sebenarnya. 8 day membuat kalio itu 8 day-nya. Tapi ketika pai ke tempat orang atau ke restoran, orang membuat kilo tapi rasanya enak dari awak punya. Ditambah ilmu, meningkat ke atas. Jadi selalu menambah ilmu. Tidak sempat lagi membaca, sibuk di rumah mengurus anak, mengurus cucu, aman nangasnya. Jadi itu menambah ilmu. Dan itu berpahala. Jadi kalau kita ke masjid dengan niat salat berjamaah, pahala. Ke masjid di samping niat salat berjamaah menambah ilmu, berpahala lagi. Man salaka tariqan fi talabil ilm, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan untuk pergi cari ilmu, Allah mudahkan kepada orang itu jalan ke surga. Jadi misalnya kalau di masjid sebelah, misalnya kan orang zuhurnya ceramah gitu, kita ada waktu di rumah, tidak apa-apa, kita pergi ke sana, tambah ilmu kita. Jadi selalu itu. Jadi dua hal yang kita dibolehkan. Kalau dikatakan congok, ya congok lah gitu. Ya. Nah, congok dengan ilmu, congok dengan ibadah. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan ayat berikut. Kemarin kita sudah membahas ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit hati karena mereka tidak mau mengajak dirinya untuk mendengar, untuk belajar, tapi dia bahkan orang pergi belajar mendengar pun dia berpikiran menilai yang negatif, maka itu namanya sakit hatinya. Penyakit dalam hatinya ditambah oleh Allah penyakit itu. Kenapa Allah menambah penyakit itu? Karena Allah marah sama orang itu. Seperti katakan kemarin, dia sudah tahu itu bagus, dia sudah baik, tapi tidak mau lakukan. Dia tahu bahwa itu tidak baik, tapi dia lakukan. Makanya Allah marah. Ketika Allah marah, ditambahnya penyakit hati. Bayangkanlah kalau Allah yang menambah, kapan sembuhnya? Tidak ada sembuhnya. Selama berturut-turut begitu terus tertutup hati. Ya, jadi walahum adzabun alim. Ya, mereka dapat azab yang pedih tersebab bima kanu yakdzibun. Tersebab mereka mendustakan kebenaran. Mendustakan kebenaran itu tidak berarti dusto, tapi mengingkari atau tidak mau ngikut kebenaran. Dia tahu itu benar tapi nggak ikutinya. Dia tahu itu salah tapi diikutinya. Itu termasuk pada bima kanu yakdzibun, dengan apa? Dengan hal yang telah mereka dustakan. Ya. Kemudian orang-orang seperti ini, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Bila kepada mereka itu dikatakan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Tufsidu itu artinya binasa. Jadi secara fisik bumi itu dirusak. Ya, mungkin kalau kita tidak termasuk lah. Ya, bisa juga kita termasuk. Artinya apa? Ya, kita buang sampah sembarangan. Contohnya. Lalu menumpuk, lalu datang penyakit.
kita termasuk orang yang tufsiduna fil ardh. Mungkin dianggap itu pekerjaan sepele saja, ya, tidak apa-apalah, buang. Yang paling berbahaya apa? Paling berbahaya kalau kita yang memulai. Kita memulai membuang sampah di suatu tempat, orang lain ikut. Kita sudah menanamkan perbuatan dosa untuk orang lain, mengikut orang setelah itu. Coba tengok di mana-mana tempat, kalau ada seorang yang memulai satu, ikut, maka timbullah kerusakan. Orang lewat itu baunya busuk, bukan hanya busuk, penyakit, banyak kuman di situ, kena orang lain. Itu termasuk tufsiduna fil ardh, membuat kebinasaan di muka bumi. Tidak sadar kita kan? Tidak sadar kita sudah seperti itu. Nah, pemerintah kota misalnya sudah susah-susah menerapkan bagaimana jangan buang sampah sembarangan. Sampah ini di antara persoalan besar dunia. Memang kita agak susah ya negeri kita ini. Kalau kita tengok di negeri orang pagi-pagi subuh tuh dia sudah letak tempat sampah, tapi sudah di kantong plastiknya khusus. Ini taruh itu dan itu tidak diapa-apakan. Di kita dibuka orang, ya, tidak kuciang dia membuka kan. Nah, kita memang susah juga. Apa arti susah kita paham lah. Masyarakat kita susah. Jadi yang dia bisa dicarinya lah sampah-sampah itu untuk dijual kemudian. Saya tidak tahu, Allah lah yang tahu berapa beratnya dosa menjadi pemimpin, menjadi pejabat negara yang membuat rakyatnya sengsara. Ya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ya sesekali tengok undang-undang dasar kita. Dalam undang-undang dasar kita itu disebut bahwa fakir miskin orang terlantar ditanggung oleh negara, ya, dibiayai oleh negara, ya. Tetapi di kita tidak, orang dibiayainya rakyatnya, ya. Negara-negara orang maju itu tidak ada orang yang minta-minta sedekah. Kenapa? Negara memberi. Kalau orang-orang tua, orang yang sudah uzur, tidak bisa bekerja, negara bayar. Orang yang belum kerja walaupun dia belum tua, tapi dia nganggur, sementara dia punya tanggungan, dibayar oleh negara. Kenapa? Dia berhak. Kenapa? Dia termasuk orang yang punya negara itu. Makanya kalau kita lihat negeri orang tuh, pinggir jalan tuh bersih, tidak ada kios-kios yang kecil-kecil itu, gubuk-gubuk begitu, tidak ada. Kenapa? Negaranya melarang. Untuk negara itu kalau istilah Rawa menyuruh ya penyuruh, melarang jo pelarangnya. Dilarang rakyat berdagang, membuat kios-kios kecil di pinggir jalan, tapi pemerintah bahagia betul untuk belanja. Ya. Saya ingat ketika saya di Australia di TV, Bu, bapak-bapak yang lah tua tidak bekerja itu dapat $700 seminggu. Waktu tuan bos itu $1 itu 30.000. 30.000 kalau 700 berapa tuh? Berapa Pak? 1 juta kan? Itu nganggur orang tua, ya. Ibu-ibu baru melahirkan lahir anak dapat $5.000. Dia awak tengah mati kelahir anak cameh-cameh jadi tiba anak kelahir semua, ya kan? Nah itu yang saya katakan, nggak tahu lah, Allah lah yang tahu. Kalau dibandingkan negara kita ini dengan Australia itu misalnya, negara kita ini kaya sebetulnya. Tidak ada di sini. Kalau kita tengok ke Arab Timur Tengah sana itu, seperti di Saudi Arabia yang sejahtera itu, mereka punya minyak, kita punya minyak. Mereka punya apa lagi? Buah-buahan kita lebih banyak. Mereka punya, tidak ada di situ, kita punya.
Di Saudi Arabia nggak ada sawit, kita punya. Nggak ada batu bara, kita punya. Gas, kita punya. Banyak kita punya. Harusnya rakyat seperti itu. Makanya saya mengatakan ini tadi. Makanya terpaksalah rakyat kita melakukan yang dia tidak sadar. Nah, kalau masyarakat yang mereka terpaksalah mencari sampah itu di koyaknya, di lalu serak itu datang pula kucing atau anjing kalau tambah berserak-serak, kita nggak tahu lah. Tapi karena hidupnya di situ, mungkin dia tidak termasuk orang yang merusak bumi. Tetapi yang memulai membuang sampah itu sembarangan diikuti orang lain, dia termasuk tufsidu. Itu sampah saja, apalagi orang-orang yang membakar hutan, apalagi orang-orang yang menggali bumi ini sesuka hatinya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan kamu membuat rusak di bumi. Apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Nah, ini kebanyakan pada orang-orang kaya-kaya. Jadi kita ini banyak orang kaya dengan cara merusak bumi, ditebangnya hutan. Dulu kita kita tengok di sepanjang jalan Subrantas ini kan truk-truk kayu besar-besar kan, diameter berapa tuh, besar-besar sekali. Tuh, habis kayu itu sekarang, kamar-kamar piti itu lalu rusak. Nah, tapi mereka sumbang buat jalan sini, buat jalan. Kata mereka jalan itu nyumbang untuk masyarakat, padahal itu jalan untuk dia sendiri, tapi masyarakat numpang lewat di situ. Ketika dibilang orang jangan kamu rusak bumi, apa katanya? Enggak, kami tidak rusak, kami buat kebaikan kok. Apa kata Allah dalam ayat berikut? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah mereka lah sesungguhnya membuat kerusakan di bumi itu. Nah, ini ciri-ciri orang yang di hatinya penyakit. Ciri-ciri orang yang di hatinya penyakit. Ketika diingatkan jangan merusak, enggak ada merusak. Jangan mentiiko, enggak ada mentiiko. Nah, ini orang yang di hatinya penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu di hatinya, maka dia tertutup hatinya dengan kebenaran. Seperti kemarin kita katakan, orang yang hatinya bagaikan gelas kotor yang tertelungkup. Gelasnya kotor, tertelungkup lagi. Enggak ada yang bisa masuk juga. Ya, jadi kebenaran tidak masuk, kemungkaran pun dia tidak tolak terima begitu aja, nenggek jadi gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, kemudian wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, ketika diajak untuk beriman seperti orang lain beriman, apa kata mereka? Wa idza qilahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman pula seperti orang-orang bodoh itu? Perkataan beriman di sini, ada orang sudah beriman. Ini kalau kita kembangkan pengertiannya lebih luas, ketika diajak mereka untuk berbuat baik, mereka sinis, mereka cemeh. Ayo kita misalnya ke pengajian dia. Apa lebih pengajian tuh? Itu orang-orang bodohnya ke situ. Banyak kerajaan lain membuang-buang waktu. Dia bilang membuang-buang waktu. Ini orang yang di hatinya ada penyakit. Wa qilahum aminu kama amanan nas, berimanlah, ayo kita pergi belajar, ayo kita pergi majelis taklim, ayo kita pergi mendengarkan pengajian. Apanya? Itu ndak awak tidak. Itu orang-orang bongak sampai pergi pengajian tuh. Kenapa? Itu kan buang-buang waktu. Ya. Atau sampai pengajian lebih kok sasek boleh kok. Ada orang seperti itu. Banyak pengajian-pengajian sasek ini. Jadi dia tidak coba mendengar. Nah, orang seperti ini jangankan untuk diri, jangankan untuk orang lain,
untuk dirinya saja diajak tidak mau, kepentingan dirinya. Nah, selama dia tidak mau, dia tidak akan pernah merasakan mendapatkan kebaikan yang dirasakan oleh orang lain itu kebaikan. Jadi ketika kita mau menilai sesuatu, jangan nilai sesuatu itu dari jauh. Nilailah sesuatu itu dari dekat. Apa maksudnya dari dekat? Coba dulu, masuk awak dulu, dengar dulu, ya enggak. Sama juga dengan kita menilai orang. Ya. Sekarang apalagi menjelang Lebaran ini kan orang banyak mulai ya risau-risau lah. Hari mau Lebaran, anak belum punya baju, bini belum punya baju baru, misalnya kan, atau yang lain-lain keluarga, adu-adu pikiran. Saya pernah naik mobil, kawan yang nyetir, jadi seorang bapak-bapak, nanti itu jalan bulan puasa tuh, totor, dia mendapat itu, berang. Saya bilang jangan berang, jangan marah. Kenapa? Tengoklah bapak tuh. Matanya lihat nengok mana. Mungkin pikirnya dia sedang risau. Nggak sadar dia kalau sedang di jalan. Itu namanya empati. Ibadah, apalagi ibadah puasa, itu menanamkan perasaan itu. Perasaan empati itu. Apa arti empati? Bisa awak membayangkan, merasakan apa yang terasa di orang. Jadi kita jangan cepat-cepat menuduh orang salah begitu. Kita jangan cepat-cepat menuduh orang begini begitu secara negatif. Pahami orang itu dulu. Ini seperti itu. Nah, apakah kami anu'minu kama amana sufaha? Apakah kami juga akan beriman seperti orang-orang bodoh itu? Dikatakannya orang beriman itu orang bodoh. Dikatakannya orang yang pergi-pergi pengajian itu orang bodoh. Ya. Dan ini di hatinya ada penyakit. Nah, orang seperti ini selalu aja kita ajak-ajak. Marah dia terserah, tidak peduli, ya. Biar aja lah dia marah, tapi yakin lama-lama dia akan merasa. Saya ingat mungkin dulu sudah tahun-tahun lalu sudah pernah saya ceritakan. Ini pengalaman saya naik haji tahun 1997. Saya ketua regu waktu itu. Di regu saya itu anggota saya itu ada sepasang suami istri masih muda, anaknya masih kecil-kecil betul. Dia pergi, dia istrinya, ibunya dan kakaknya. Jadi di Madinah kami kamarnya berbeda. Dia kamar sebelah, kami kamar di sini. Jadi satu ketika sudah beberapa hari di Madinah, kakaknya datang kepada saya. Datang, Pak Ledin, adik saya kelahi sama istrinya. Dia sudah membagi-bagi harta. Nanti sampai di Pekanbaru, hartanya tinggal dibagi lagi, dia mau cerai Pekanbaru. Tentu kaget ya. Orang pergi ke tanah suci mau pergi beribadah, mengampuni dosa, minta ampun dosa, dia malah mau bercerai di Madinah lagi. Kamarnya serta tolonglah apakan Pak Ledin. Saya waktu itu agak sedikit bingung lah. Kenapa? Saya memang ketua regu. Saya harus mampu membantu orang-orang regu saya yang bermasalah. Apalagi dia konflik dengan istrinya. Tapi yang akan saya masuki orang suami istri. Gimana caranya nih? Apa yang teringat oleh saya? Saya ini kan ditunjuk jadi ketua regu. Dibayar gaji lagi, saya lupa tak berapa gajinya waktu itu. Tak 1.500, tak berapa lupa saya. Ya, tahun 97 itu. Rial maksudnya, untuk rial. Jadi saya bilang, ini saya diuji nih. Saya yang diuji. Bagaimana saya harus masuk, bagaimana saya harus melaksanakan tugas. Ini untuk menghalalkan honor yang telah diterima. Ya, ibu-ibu pernah enggak? Siapa yang pernah jadi ketua regu itu dibayar tuh. Jadi pergilah saya ke kamar dia itu, tukar pintu. Ya. Assalamualaikum.
Oh aja katanya. Mukanya masam gitu. Ya masam. Jadi duduk saya. Tanpa suruh duduk saja. Duduk aja saya. Sebelum saya bicara, dia sudah bicara. Pak katanya, ini urusan saya dengan istri saya. Tidak ada urusan bapak. Oh iku iyo. Kalau istilah Ramak makan kata ndak bakaran biyen. Ya. Di mana pe? Di tanah suci. Di rumah laik di kampung makan kata karan biyen tadi di siku dari kata ndak bakaran biyen. Ai tepanam gitu kan duduk aja bu. Aku dapat bagian bu aja bu. Ambo kaberang tuh pak. Ambo diuji duduk. Ambo jelaskan, saya jelaskan ya dek. Saya kesini bukan untuk mencampuri rumah tangga kalian. Yang saya menjadi ketua Rego ini kan kalian yang memilih saya. Artinya saya harus memimpin kalian. Nah sekarang kalian ada masalah, saya tidak masuk ke situ. Yang saya masuk adalah saya melaksanakan tugas. Saya melaksanakan tugas saya, kamu terima, tidak kamu terima, itu bukan urusan saya. Yang penting saya bertanggung jawab kepada Allah. Kamu ingat kan saya dikasih gaji 1.600 rial. Nah, banyak juga itu. Masih liar tuh. Saya bertanggung jawabkan itu. Nah, nasihat saya, kita kesini untuk apa niat pergi haji? Kalian masih muda-muda, ya ada masalah, nanti kita ke Masjid Nabi, kita berdoa di situ, ya kita minta ampun di situ, mudah-mudahan hati ditenangkan. Nah, sudah ya, saya permisi. Timbo dapat tiko kok, lamun gak awak muda dulu sikit tu dulu kan, dia kira kata ndak bakaran biar, berang mana hati waktu itu. Jadi bertahan, saya tahan. Itu sebelum zuhur saya datang. Waktu zuhur saya panggil dia, ini aja dia. Saya tenangkan hati saya, karena dia masih muda, jauh mudanya dari saya. Berjalan saya pegang tangannya. Saya pegang apanya baunya. Dihitungnya lagi. Aku ya jadi. Tapi saya sabar terus. Asar juga seperti itu. Rupanya karena dibegitukan terus, lama-lama mungkin capek itu dia. Saya sudah orang kini masih mada aja, Bu. Masih mada aja. Ambo nak kemudian suara aja. Walaupun dia marah, gini kan terus. Sudah Isya, saya ginikan lagi. Harusnya kan mungkin saya nggak tahu mungkin saya dipukulnya saya apa tidak, tapi saya yakin dan dia tidak akan mukul saya. Saya dengan hati tulus saya rangkul dia. Waktu Isya baru dia diam aja dia, tidak pegang lagi. Nah pendek cerita sampai menjelang kami kan dulu kloter pertama jadi ke Madinah dulu. Nah, sampai waktu mau ke Mekah dia sudah mulai, saya bilang kita akan ke Mekah lagi nih, dalam lagi kita akan wukuf. Saya bilang haji itu adalah Arafah, wukuf. Mulai agak damai dia. Sampai di Mekah beberapa hari menjelang wukuf, kelahi lagi. Saya ingatkan dia, saya mengingatkan kalian ya. Saya ini kan tua dari kalian. Saya ini ketua, ingat kita akan wukuf. Yang dikatakan haji, al-hajju Arafah kata Nabi. Haji itu adalah Arafah itu. Arafah itu wukuf, itu inti haji. Pergilah kita ke sana. Jadi kurang-kurang hati, kami mau berangkat nih. Kata kawan-kawan, tinggal aja lah. Cek kawan-kawan kan. Awak kan bisa aja meninggalkannya, tapi awak ketua. Kan tak mungkin. Bapak menghalalkan betina saya boleh juga. Jadi sakit itu haji tidak lupa betina tidak lupa di Sembria itu ada betinya. Pernah tak tahu soal ada beti. Jadi sangka waktu itu saya belum profesor tahun 97. Akhirnya kita mau berangkat, Akhirnya berangkat juga dia. Sudah berangkat, kemudian pulang dari wukuf, damai. Bapak Ibu sekalian, menjelang pulang balik ke tanah air, saya lagi duduk di kamar itu, di kamar saya, di kamar kami kan ramai itu. Dulu situ kita mau pulang. Mau ke Jeddah, saya duduk begini bersila. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu membuat saya haru. Ini anak muda yang dua orang suami istri ini duduk di depan saya, kedua-duanya mencium lutut saya.
Dia cium lutut saya, Pak, maafkan kami Pak. Berkat kesabaran Bapak kami tidak jadi cerai. Oh itu keluar yang betul. Dan berbahaya apa? Gara-gara Bapak kami bercerai ya. Itu awak takut kan? Tetapi gara-gara Bapak kami, bukan itu, berkat kesabaran Bapak kami tidak jadi cerai. Oh dia mengalir di matamu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bahagia sekali. Jadi mengajak orang yang tadi, yang tidak emuh tadi, ajaknya tadi. Sepakat aja Pak. Ya. Semua aja kawan-kawan di majelis tabligh, dia ke jamaah tabligh itu, kan dia ngajak-ngajak orang ke rumah tuh. Yang diajaknya kan kadang orang ke masjid juga, tapi dia tidak peduli. Banyak orang dikasari orang segala macam, dia terima saja. Tapi lama-lama hati orang tergugah. Ini doa. Nabi berhasil dakwahnya bukan karena pandai pidato, bukan karena pandai ceramah, tapi karena kesabaran beliau untuk selalu mengajak orang kepada baik. Masih ingat Nabi yang selalu mengasih makan orang Yahudi buta, yang selalu mencaci maki Nabi, dia kasih terus. Lama-lama seperti itu. Nah, itu ujian untuk kita, ya. Termasuk juga untuk saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, inilah bagian daripada bagaimana kita memahami ayat ini. Kita tidak boleh berhenti mengajak orang kepada kebaikan, walaupun kita ditolak, walaupun kita dicaci, walaupun kita dimaki, tenang sajalah, kita mengajak orang kepada kebaikan. Tetapi jangan pernah menyalahkan orang yang tidak mau diajak kebaikan. Itu biasalah, ajak terus. Itu ujian sebenarnya untuk kita sendiri, bukan dianya yang diuji. Bapak Ibu sekalian, sekira gitu, hari sudah masuk ya. Udah hidup belum? Berapa lagi? 1 menit. Silakan kalau ada ibu yang betul, silakan Bu. Tanya. Salam. Gini ya, masalah sampah tadi. Dekat gang kami itu kan ada sampah menumpuk. Jadi dia dikasih tahu aparat yang bersangkutan itu RT-nya, katanya dia jelas. Jadi apa tindakan kami yang dekat-dekat itu gitu kan? Sebab sampah itu memang nampak di mata dia jaganya gak keteknya ya. Jadi kok bisa lah bapak kan lalu-lalang tuh jalan di Gelora atau antara Gelora kan. Jadi tuh kok bisa ini sampah tuh mungkin karena orang yang bagi kilo mungkin yang bawa sampah itu jadi agak segan mungkin bawa yang aparat itu tadi. Jadi apa tindakan kami yang lalu-lalang berlanjutkan itu. Iya, kenapa numpuk itu di situ. Jadi di negara awak kau peraturan banyak, tapi sanksinya tidak ada. Itu masalahnya. Makanya kemarin kami cerita dengan Pak RT. Pak RT, saya sampaikan juga pada Pak RW. Pak RW 8, tapi Pak RW 12 belum saya jumpa. Sesekali di masyarakat kita ini ngumpul gini, kita rapat bersama. Rapat bersama, kita buat aturan yang disepakati bersama, harus ada sanksi. Ya. Jangan gara-gara orang berpitih apa sagan. Nabi mengatakan orang yang merasa rendah diri di depan orang kaya karena kayanya. Orang merasa rendah diri di depan orang berpangkat karena pangkatnya, separuh imannya hilang. Itu. Tapi orang merasa hormat, tenang, taat, dia patuh dia kepada kebenaran yang ada pada orang, itu bagian dari iman. Nah, gini itu. Biasa lah, boleh ketika biasa lah. Itulah dengan biarlah ikut jadinya. Ya. Ya. Jadi makanya saya mengusulkan kepada pemimpin kita di kampung kita ini, ada 2 RW, kedua di RW ini, rapatlah kita. Kita buat aturan. Tidak hanya masalah sampah. Anak-anak kita banyak sekarang, alhamdulillah banyak ramai ke masjid, tapi harus ada aturan. Nah, termasuk anak saya juga bersama-sama. Tidak hanya itu, mereka berserak-serak keluar. Kemarin saya bilang, ada anak-anak kita yang rajin dulu ke masjid. Aturnya sandal, sekarang tidak lagi. Rupanya sudah. Dulu kalau jumpa dengan saya di jalan, ya cium tangan. Ya cium tangan. Beberapa orang. Sekarang jumpa menghilak dia. Nampak di matanya itu dia agak takut menengok saya.
berarti dia punya kesalahan. Ya, disembunyikan yang kesalahannya itu. Nah, kabar-kabarnya ada juga gengnya, induknya yang membuat mereka seperti itu. Itu harus kita bicarakan bersama. Saya bilang kepada Pak RT, Pak, di rumah itu anak kita. Tapi kalau di masyarakat anak bersama. Ya. Misalnya kadang Pak, anak saya salah, ibu-ibu Bapak tegur. Jangan biarkan. Dapat ada anak-anak Pak Samsul salah, tegur bersama-sama, ingatkan. Kalau anak kita ditegur oleh orang lain, jangan marah pula kita. Dia menegur anak kita, berarti dia sayang pada anak kita dan dia hormat ke kita namanya. Jadi kita jadikan itu bersama. Kenapa? Dia akan berpengaruh kepada yang lain. Satu yang katakanlah nakal, kalau nakal masih lumayan, jahat yang payah, yang berbahaya. Nah, satu yang jahat dia akan berpengaruh kepada yang lain. Saya mengusulkan kepada Pak RT, Pak RW, sudah lebaran ini kita duduk bersama. Sesudah itu kita atur, buat peraturan. Ya, banyak yang perlu kita aturkan. Saya sekali sebelum COVID dulu, saya pergi di Malaysia itu ada kampung namanya Temerloh. Situ ada bisan saya di situ. Pagi-pagi burung bunyi ramai betul, banyak burung bunyi. Dia kan lagi burung bunyi cik-ciknya. Banyak, saya tengok burung banyak kali. Katanya di sini tidak boleh nangkap burung. Awak kan sana nangkap burung kau kah? Paling tidak awak buat peraturan di tempat awak kau tidak boleh nangkap burung. Nantilah dulu pernah jumpa cerita negara orang aman. Banyak. Jadi peraturan tata tertib di masjid, tata tertib di masyarakat untuk anak-anak awak tidak boleh dalam masjid. Kau nak bila kalau awak mati jangan pergi masjid leh. Mereka itulah. Tapi mereka lari-lari itu anak-anak namanya. Tapi kalau Pak RT misalnya atau Pak Leman lari-lari itu bahaya. Bantahan ke sinan ke pasar itu. Tapi kalau anak-anak itulah kerajanya. Nah, tapi kita harus ngaturnya gitu. Ngatur kita bersama-sama. Di rumah ada orang lo protes sembol. Pak, ambo anak ambo didik di rumah. Tapi di timur dulu jahitnya. Itu tadi. Tidak mungkin. Jadi anak kita anak bersama. Di rumah anak awak bini awak, ya, atau awak lelaki awak. Tapi di kampung anak bersama saling mengingatkan. Jahit anak ambo biasanya kan lagi tahu kampung, lagi tahu ke desi. Gini. Sebaliknya juga bentuk itu. Ya, dengan perasaan kasih sayang. Yang bentuk itu juga sampah tadi. Saling mengingatkan. Tapi kalaulah dua aturan di sini berlaku peraturan RW nomor sekian siapa yang membuang sampah dia akan dibuang ke dalam got. Nah itu diangkat situ. Takutnya tu. Kamari pagi ambo kan suka jalan pagi. Di berbagai RT banyak spanduk kadang-kadang. Di sini ada CCTV, ada CCTV itu. Ada kalau bruto jadinya. Untuk nakut-nakuti orang-orang tak takut. Tak ada CCTV, masih CCTV gitu. Jadi tadi kita buat aturan siapa yang buang sampah ketahuan kena denda, kalau tidak diangkat kantor polisi. Misalnya gitu. Jadi tapi itu bukan hanya ancaman saja, dilaksanakan. Itu. Baiklah, Ibu. Waktu sudah masuk ya, Suruh. Sudah masuk. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah ya mengikuti wirid kita ini, dan saya juga berharap Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang saya sampaikan yang kurang pas tolong ingatkan. Kalau mau ada yang menambah silahkan tambah. Paling tidak menambah itu bertanya. Tanya itu membuat saya harus menjawabnya. Kalau nggak dapat saya cari jawabannya. Kemudian sudah itu kan menambah namanya. Bersama-sama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.